Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang ustazah bernama Salmah. Ustazah Salmah dikenal sebagai seorang guru agama yang berwibawa. Dia sering memberi ceramah di masjid dan mengajar anak-anak tentang agama. Namun, di balik penampilannya yang tampak saleh, ada sisi gelap yang tidak banyak diketahui oleh orang lain. Ustazah Salmah sebenarnya adalah seorang yang sangat angkuh dan licik. Ia memanfaatkan posisinya sebagai guru agama untuk memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Di depan umum, ia selalu berbicara tentang kebaikan, kejujuran, dan kepatuhan kepada Tuhan, tetapi di balik itu, dia sering menipu dan merugikan orang lain untuk kepentingan pribadinya. Dia juga sering menerima uang atau hadiah dari orang-orang yang datang meminta nasihat, tetapi tidak pernah jujur tentang niatnya. Selain itu, Salmah dikenal suka membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka. Dia menyebarkan fitnah dan gosip, merusak reputasi orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah. Sikap munafik dan kelicikannya ini tidak diketahui banyak orang, karena ia selalu pandai menyembunyikan kejahatannya di balik jubah keagamaannya. Waktu berlalu, dan akhirnya Ustazah Salmah jatuh sakit. Selama masa sakitnya, tidak banyak orang yang datang menjenguk, mungkin karena banyak yang mulai merasakan ketidaktulusan dalam sikapnya. Setelah beberapa hari terbaring sakit, Salmah pun meninggal dunia. Pemakaman Salmah berlangsung sederhana dan tidak banyak yang hadir. Namun, setelah beberapa hari berlalu, hal aneh mulai terjadi di kuburannya. Warga desa yang melewati kuburannya pada malam hari mulai mendengar suara desisan dan mencium bau busuk yang sangat menyengat. Beberapa dari mereka yang penasaran mencoba mendekat, dan mereka terkejut melihat kalajengking besar keluar dari tanah kuburan Salmah. Kalajengking itu terus muncul, semakin banyak setiap harinya. Mereka berkeliaran di atas kuburan, seolah-olah menjaga sesuatu. Warga desa yang melihat ini mulai ketakutan dan percaya bahwa ini adalah tanda azab yang menimpa Salmah karena dosanya selama hidup. Para ulama di desa itu kemudian berkumpul untuk berdoa dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka menyimpulkan bahwa kalajengking itu adalah bentuk hukuman bagi Salmah atas kemunafikannya. Dia telah menipu banyak orang dengan penampilan luarnya yang saleh, sementara hatinya dipenuhi dengan dosa dan keburukan. Dan kini, di alam barzah, dia harus menanggung akibat dari semua perbuatannya. Kisah ini tersebar luas, dan kuburan Salmah menjadi peringatan nyata bagi semua orang di desa itu. Mereka belajar bahwa penampilan luar bukanlah segalanya, dan bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di hati manusia. Kisah Salmah mengajarkan mereka untuk tidak hanya memperbaiki tindakan luar mereka, tetapi juga untuk selalu menjaga kebersihan hati dan niat dalam setiap perbuatan. Setelah kejadian aneh di kuburan Ustazah Salmah, desa kecil itu mengalami perubahan signifikan. Kisah tentang kalajengking yang mengelilingi kuburannya menyebar ke desa-desa tetangga, menarik perhatian banyak orang. Hal ini menyebabkan desa tersebut menjadi pusat perhatian dan tempat ziarah bagi orang-orang yang ingin melihat tempat kejadian yang dianggap mistis. Para tetua desa merasa prihatin dengan situasi ini. Mereka tidak ingin kisah tersebut menjadi hiburan atau objek kepenasaran semata, melainkan sebuah pelajaran berharga. Mereka memutuskan untuk menyebarkan pesan yang lebih mendalam dari kejadian tersebut. Dalam sebuah pertemuan desa, para tetua memberikan ceramah kepada masyarakat tentang pentingnya niat dan kebersihan hati. Mereka menekankan bahwa setiap orang harus memastikan bahwa amal perbuatannya didasari oleh keikhlasan dan ketulusan. Ceramah ini mencakup pelajaran tentang kemunafikan, dosa, dan bagaimana sikap kita terhadap orang lain akan mempengaruhi kehidupan kita di akhirat. Selain itu, para tetua juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam melakukan perbuatan baik dan memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dan amal, seperti membantu orang-orang yang membutuhkan dan mendirikan program pendidikan untuk anak-anak. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun komunitas yang lebih baik dan lebih berlandaskan pada nilai-nilai kebaikan dan kejujuran. Masyarakat desa juga mengadakan doa bersama di sekitar kuburan Salmah, memohon ampunan dan perlindungan dari Tuhan. Mereka percaya bahwa dengan melakukan doa dan amal jariah, mereka dapat menghindari nasib buruk yang sama dan membersihkan jiwa mereka dari sifat-sifat negatif. Sementara itu, kuburan Salmah secara perlahan mulai dikelola dengan lebih baik. Para ulama memperhatikan dan merawatnya, memastikan bahwa tempat tersebut tetap bersih dan tidak menjadi objek yang bisa mengundang rasa penasaran yang salah.
Mereka berharap agar kuburan itu tidak hanya menjadi tempat untuk merenung tentang azab, tetapi juga sebagai simbol peringatan untuk kehidupan yang lebih baik. Kisah Salmah dan kalajengking yang mengelilingi kuburannya akhirnya menjadi legenda yang mendalam dan mencerahkan bagi masyarakat. Itu mengajarkan mereka bahwa setiap amal perbuatan, sekecil apapun, harus dilakukan dengan niat yang tulus dan tidak ada tempat untuk kemunafikan dalam agama. Dan yang paling penting, setiap orang harus selalu menjaga kebersihan hati dan menjalani kehidupan dengan penuh kejujuran dan integritas.